Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya berupa kenikmatan iman, Islam, kesehatan untuk kita semua, sehingga kita telah berada di Masjid Al-Barokah yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat Jumat bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Teriring salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, juga termasuk kita semua sebagai umatnya yang insya Allah telah mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, selanjutnya laporan keuangan DKM Masjid Al-Barokah Katiasa Baru RW 01 Kalijaga, Jamukti, Kota Cirebon, Jumat 6 Juni 2025. Saldo uang kas Jumat 6 Juni 2025 sejumlah Rp4.018.909. Pemasukan Jumat 6 Juni 2025 hasil kotak infak tunai sholat Idul Adha sebesar Rp2.030.000. Selanjutnya hasil kotak infak QRIS Idul Adha belum dapat diumumkan karena hari libur dan akan diinfokan pada Jumat depan. Selanjutnya pengeluaran Jumat 6 Juni 2025 transport khotib Idul Adha sebesar Rp500.000, sehingga saldo uang kas Jumat 6 Juni 2025 sebesar Rp5.548.909. Cirebon Jumat 6 Juni 2025, Bendahara Sampanweh mengetahui Ketua DKM Bapak Haji Baik Bakhroni Esa. Masyiral muslimin rahimahullah, selanjutnya petugas sholat Jumat hari ini selaku muazzin adalah Bapak Didi Jumadi, dan selaku imam dan khatib yaitu Bapak Ustadz Dirwono dengan tema Idul Kurban. Demikian informasi dari DKM Masjid Al-Barokah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi muwaffiq wa ilaihi muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taqallahu ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu syahyan qala ya bunayya inni ra'a fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa menghadirkan hati, menundukkan kepala, duduk bersikup di tempat ini dalam rangka niatan melaksanakan sholat Jumat, yang mana pada kesempatan ini pula khatib tidak bosan-bosan untuk menyeru pada diri pribadi khatib dan para jamaah, yakni untuk tetap meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan segala apa-apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apapun saja yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita maklumi bersama bahwa pada bulan ini ada hari yang amat besar, suatu peristiwa yang amat sangat mengagetkan kita sekalian, yaitu peristiwa di mana ada utusan Allah Subhanahu wa taala yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya tercinta. Maka perintah itu pun diperingati oleh kita sebagai umat Islam yang kita sebut dengan hari raya Kurban, atau disebut juga hari raya Idul Adha. Hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha itu adalah senantiasa melekat dalam ingatan kita, selalu terbayang peristiwa itu begitu memilukan, peristiwa yang amat besar. Tidak semua orang bisa menerima akan perintah Allah seperti itu kalau bukan orang-orang yang ikhlas.
Maka kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah termasuk golongan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Begitu pula dengan istrinya Siti Hajar. Begitu pula dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Tanpa ada keikhlasan di dalam peribadatannya, maka tentu ujian sebesar ini tidak mungkin bisa dilalui dengan sukses. Padahal setan pun turut menggoda, setan pun membujuk rayu agar syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim beserta keluarga. Digoda Nabi Ibrahim, setan pun mendam, menggoda istrinya, begitu pula juga menggoda putranya Nabi Ismail alaihissalam. Semua godaan itu tidak dihempaskan oleh keluarga Nabi Ibrahim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim adalah selaku pemimpin yang patut kita contoh. Walaupun beliau sudah yakin betul dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sampai 3 kali beliau diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Akan tetapi beliau tidak serta-merta melaksanakan perintah itu tanpa kompromi dengan putra dan istrinya. Beliau adalah seorang pemimpin yang demokratis. Beliau adalah seorang pemimpin yang bisa kita teladani dalam kehidupan era kita sekarang ini. Dimintalah pendapat istrinya, dimintalah pendapat putranya. Bahkan pendapatnya pun tidak diharapkan hanya anggukan kepala atau gelengan kepala. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengharapkan suaranya ada pada putranya dan istrinya itu, sehingga yakin betul Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan kesepakatan seluruh keluarga. Karena pada waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang tokoh yang terkemuka, seorang pengemban amanat yang besar. Bahkan generasinya Nabi Ismail alaihissalam pun sudah dipersiapkan oleh Nabi Ibrahim untuk menggantikan ayahnya menjadi seorang yang terkemuka di bangsanya. Maka alangkah cederanya kalau itu bukan perintah Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ayah menyembelih anaknya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menghiraukan semua itu. Urusan dunia terkalahkan oleh keikhlasannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga yakin bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang lebih mulia. Walaupun di pandangan manusia secara umum alangkah teganya seorang ayah menyembelih putranya, tetapi Allah ternyata punya rencana yang lain. Allah akan mengangkat keluarga itu setinggi-tingginya derajat. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi khalilullah, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'a sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma ushadiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak masa dewasa dan sudah bisa mengikuti ayahnya, berkatalah ayahnya kepada putranya itu, wahai anakku, bahwasanya aku telah bermimpi diperintah oleh Subhanahu wa taala untuk menyembelih dirimu. Bagaimana pandangan kamu? Allah pun mengabadikan jawaban Nabi Ismail alaihissalam dalam Al-Quran. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Berkatalah Nabi Ismail alaihissalam, wahai ayahandaku, lakukanlah perintah Allah yang telah engkau terima. Insyaallah ayah anda akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat As-Saffat ayat 102. Kita lihat antara ayah dan anak, antara generasi tua dengan generasi muda, begitu kompak ketika untuk urusan agama. Dan beliau menyepelekan, mengabaikan akan pandangan-pandangan orang-orang di sekitarnya yang ada di dunia ini.
Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang pemuda yang cerdik, yang cakap, yang senantiasa optimis dalam hidupnya untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Bukan pemuda yang sembarangan. Nabi Ismail alaihissalam adalah harapan generasi bangsa pada waktu itu. Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang putra yang sehat, seorang putra yang dikagumi banyak orang, bukan hanya oleh keluarganya, tetapi beliau menyerahkan nyawanya untuk dihilangkan oleh ayahnya sendiri karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keimanannya itu adalah menunjukkan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan tidak digoda oleh setan dari kiri kanan beliau, akan tetapi beliau pun adalah termasuk orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, sehingga godaan dari setan itu bisa dihempaskannya, maka mengizinkan putranya untuk disembelih oleh ayahnya sendiri, walaupun godaannya bukan hanya dari setan, tetapi dari manusia-manusia sekitarnya, dari tetangga dan keluarganya. Betapa namanya akan tercoreng tatkala itu dilaksanakan pada kesempatan itu. Akan tetapi sekali lagi bahwa keimanan yang dimiliki oleh Siti Hajar pun adalah keimanan yang ikhlas, sehingga apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sudah diyakini akan kebenarannya dan diyakini akan mengangkat derajat keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifan wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas untuk memeluk agama Islam, menyerahkan diri kepada Allah, dan dia berbuat kebaikan serta mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Allah mengambil Nabi Ibrahim selaku Khalilullah, selaku kekasih Allah. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim itu kemudian diabadikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahkan menjadi rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji, dan di dalamnya ada ibadah kurban. Maka kita sekalian sebagai umat Islam tentu mengikuti milah Ibrahim adalah hal penyempurna dari agama kita. Rasulullah Muhammad SAW pun mengatakan bahwa ad-dinul Islam adalah agama sejak Nabi Ibrahim, bahkan sejak sebelum-sebelumnya. Maka kita yang sudah berkeyakinan bahwa dinul Islam adalah agama yang benar, agama yang sejak dahulu sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus, itu pun adalah menjadi keyakinan bagi kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memberikan tuntunan kepada kita. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah menyelesaikan tugasnya bahwa beliau akan memotong putranya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki itu menjadi budaya di masyarakat, maka diganti yang dipotongnya itu bukan putranya Nabi Ismail alaihissalam, akan tetapi seekor kibas yang besar, dan senantiasa itu menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang amat besar pula, yang ditiru oleh kita sekarang, oleh umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban bisa kita laksanakan pada hari ini tanggal 10, dan besok hari tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Maka kita sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, masih ada waktu hari ini, besok sampai hari Senin, untuk kita dapat diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah kurban. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qurbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن وفعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات وقال الله تعالى في الكتاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح والله الصلاة والله الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله subuh diasakan dan diluruskan imam Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون فبالله سهم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.